A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hayulah hayrun, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, jamaah masjid Assalam ya, dan juga teman-teman di seluruh Indonesia yang kebetulan hadir sore hari ini. Huikum jami'an bi tahiyatil Islam. Semoga Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan juga tilawah ya, surat Luqman, bahwa sesungguhnya mendidik anak itu adalah karunia ya, apabila kita sambut ya, menyambutnya. Maka ada kaidah dalam mendidik anak ya, Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Walaqad ataina Luqman al-hikmata gitu ya, syaratnya itu. Dan sungguh-sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak ya. Kenapa? Anishkurlillah. Karena Luqman menyambut ya dengan penuh syukur karunia anaknya, maka Allah curahkan. Walaqad itu lanya la taukid, qadnya taukid, artinya sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh, kalau di matematika itu if only if ya, nggak ada cara lain kecuali itu. Dan Luqman ini bukan seorang nabi ya, dan bukan seorang rasul. Jadi kalau parenting nabawiyah dia nggak masuk tuh. Kalau parenting Islamiyah dia masuk ya, karena dia bukan nabi. Tapi Allah curahkan Luqman itu hikmah yang banyak. Kenapa? Karena Luqman bersyukur ya atas karunia anak-anaknya. Dan kalau anak-anak itu kita anggap sebagai anak kita anggap sebagai beban, maka itulah yang terjadi gitu kan. Allah menurut persangkaan hambaku kepadaku begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila Allah berikan kita 10 anak misalnya, maka Allah berikan kita 10 ilmu parenting, begitu ya hukumnya. Karena setiap kali Allah berikan kita amanah ya, maka Allah berikan kita kemampuan untuk memikul amanah gitu. Maka konsep pendidikan dalam Islam adalah ya, ketika kita diberikan anak, maka kita diberi kemampuan untuk menyambutnya tadi ya. Allah tidak akan memanggil mereka yang mampu, tapi memampukan mereka yang terpanggil. Ayah bunda, para Bapak Ibu sekalian, ya, jamaah masjid yang saya muliakan, hari ini kita berhadapan dengan sebuah era ya, sebuah era yang luar biasa, dan ini barangkali puncaknya gitu ya. Pandemik ini sebenarnya kan puncak saja ya, puncak dari kerusakan pemikiran sekularisasi yang panjang gitu ya, sejak 200 tahun terakhir ini gitu ya. Dari situlah kemudian muncul berbagai macam kerusakan dalam dimensi-dimensi kehidupan, dalam politik, ekonomi, dan seterusnya, termasuk dalam teknologi yang kemudian melahirkan berbagai macam krisis gitu ya, dari mulai krisis manusia awalnya, ya kemudian krisis alam, ya krisis kehidupan dan seterusnya, sampai kemudian inilah hari ini gitu ya, kita menyaksikan hidup dalam sebuah era pandemik gitu ya, pandemik yang dibikin gitu ya, direkayasa. Yang ini kemudian membuat kita, kalau di bisnis itu namanya fucha gitu ya, suatu keadaan yang serba tidak menentu ya. Fucha itu volatile, uncertainty gitu ya, terus complexity, terus hanya ambiguity gitu ya. Ini terjadi itu di bisnis ya. Kalau di alam namanya climate change gitu ya, sistem yang tidak jelas gitu ya, yang berubah-ubah, tidak tentu, tidak bisa diprediksi ya, kekusutan ya, complexity gitu kan, nggak jelas ujung pangkalnya, ambiguity gitu ya, kebingungan ya, dan seterusnya gitu. Dan juga masuk ke rumah-rumah kita ya, termasuk dalam mendidik anak gitu ya, dalam berhubungan dengan pasangan kita ya. Maka ada yang namanya di sekarang ini disebut dengan toxic ya. Ada toxic parenting gitu ya, ada toxic relationship, ada toxic self-help ya. Ini sebenarnya bahasa-bahasa yang muncul belakangan. Sebenarnya pada intinya Islam sudah mendefine gitu ya. Ini kalau dalam konsep fitrah disebut fasadul fitrah ya, fitrah yang menyimpang. Ya, mendidik anak itu harusnya kan fitrah ya. Sepakat nggak? Ya, menerima, mensyukuri kehadiran karunia anak itu fitrah. Ya, kalau kita nggak nyaman membersamai anak, berarti fitrah kita sudah damage ya. Kalau Dr. Samsudin Arif, seorang pakar filsuf ya dari INSIS, mengatakan itu sudah corrupted ya, fitrahnya sudah fasad ya, atau fasadul fitrah ya, sudah tidak klop dengan syariah. Karena fitrah itu adalah syariah ya, Islam itu sendiri, dan Islam itu adalah fitrah. Kalau Islam tidak sesuai dengan fitrah gitu ya, maka ada yang salah dengan fitrahnya gitu ya, atau cara menerimanya salah gitu ya. Jadi ini compatible.
Maka para ulama mengatakan fitrah itu adalah kondisi, konstitusi, karakter yang Allah persiapkan untuk menerima kitabullah gitu ya, untuk menerima kebenaran. Kalau lengkapnya dalam bahasa Inggris ya, Profesor Dr. Muhammad Yasin dalam bukunya Fitrah, The Islamic Concept of Human Nature mengatakan fitrah adalah ya, innately predisposed to know God and to do good and to accept the true knowledge. Jadi fitrah itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah to know God, ya, marifatullah. Jadi manusia sudah diinstal kemampuan untuk marifah, ya, untuk mengenal Tuhan. Dan sepanjang kita hidup kita selalu mencari Tuhan, ya, dalam arti kita mencari kemahasempurnaan, mencari kemahaindahan, ya, mencari kemahabenaran dan mencari kemahabaikan. Itu sepanjang hidup kita. Jadi kalau hidup kita tidak cocok dengan ketiga hal itu, kita gelisah, gitu ya. Dan ada tekanan dari dalam yang disebut dengan fitrah, gitu ya. Jadi fitrah ini mendorong manusia untuk seeking the God, ya, mencari kebenaran, ya, mencari kemahasempurnaan. Maka sepanjang hidup itu kita selalu menuju ke arah kebaikan. Ini yang kalau para ulama sufi nyebutnya sebagai hijrah, ya, dari kebaikan menuju kebaikan. Terus begitu, ya, dari cahaya menuju cahaya, gitu. Yang kedua adalah fitrah itu adalah to do good, ya. Jadi diinstal kemampuan untuk melakukan kebaikan atau akhlakul karimah. Jadi konsep akhlak dalam Islam itu sesuatu yang sudah diinstal sejak lahir, bukan yang di drive dari luar, ya. Karena buahnya itu ada di dalam. Jadi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam jiwa kita ada benih katanya, dan kalau benih ini ditanam dengan benar, dirawat dengan benar, dia akan tumbuh menjadi syajaratut thayyibah yang akarnya menghujam ke bumi, ya, batangnya menjulang ke langit dan buahnya memberikan manfaat setiap musim. Ya, disebut dengan syajaratut thayyibah gitu. Itulah fitrah gitu ya. Jadi buah dari pohon ini adalah akhlak. Jadi kalau kita bicara pendidikan akhlak, pendidikan karakter, nggak bisa lepas dari akarnya, dari buahnya, dari benihnya. Disebut dengan fitrah. Jadi fitrah itu adalah kesiapan untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga adalah to accept the true knowledge, ya, untuk menerima kebenaran, menerima ilmu yang benar. Nah, hari ini kita berhadapan dengan zaman di mana orang mengalami confused in knowledge. Ya, ini juga nanti membuat toxic nih, gitu ya. Jadi pertama orientasinya bukan pada Allah, gitu ya. Yang kedua sumber kebenarannya bukan dari kitabullah, ya, dari ilmu yang benar, disebut dengan confused in knowledge. Yang ketiga adalah fitrah-fitrahnya nggak tumbuh, gitu ya. Yang fitrah ini sebagai internal guidance. Kalau kitabullah kan external guidance. Ya, Ibnu Taimiyah menyebut fitrah itu dengan dia nyebutnya dengan fitrah al-garizah. Jadi fitrah yang diinstal dalam diri manusia disebut al-garizah, sementara kitabullah fitrah al-munazzalah. Karena kompatibel nih keduanya, gitu ya. Nah, hari ini kita lepas dari 3 itu. Pertama, orientasinya bukan kepada Allah, ya, bukan teosentrik tapi egosentrik. Ya, maka kalau didik anak itu kenapa sih bikin kita lebay sama lalai gitu ya? Karena egosentrik tadi ya. Ingin mendidik anak bukan maunya Allah, tapi maunya kita. Bukan kurikulum Allah, tapi kurikulum kita gitu ya. Makanya jelas tuh Luqmanul Hakim ya, dalam di surat tadi dibacakan sejak awal sampai ujung itu gitu ya, dari mulai ayat 12 itu terus itu tentang Allah terus bicaranya gitu kan, sampai dari mulai akidah sampai kemudian nanti berdakwah gitu ya. Jadi selalu orientasi kepada langit ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, teosentrik. Hari ini orang bicara egosentrik gitu ya. Nanti kita akan bahas tuh. Ini pengantar aja. Yang kedua adalah tadi ya, confusing in knowledge, kebingungan masalah ilmu. Ya, Profesor Dr. Naqib Alatas ya, seorang pemikir dari Malaysia, di bukunya Islam and Secularism itu mengatakan bahwa yang membuat manusia ini tidak beradab hari ini tadi ya, krisis alam, krisis kehidupan, toxic parenting gitu ya, toxic parents, toxic relationship, termasuk toxic self-help ya. Ya kan, hari ini kan banyak orang beli buku-buku tentang self-help, ya, tentang self-healing. Tapi bukan bersumber dari kitabullah gitu ya. Akibatnya jadi toksik malah gitu ya. Cuman segar sesaat kemudian stres lagi. Segar sesaat stres lagi. Begitu ya. Nah, kitabullah cuma sebagai bacaan tapi tidak digali hakikat-hakikat kuncinya dalam kehidupan. Gitu. Akhirnya mengalami apa yang disebut dengan confused in knowledge gitu ya. Confused in knowledge, kebingungan ilmu. Jadi bukan kurang ilmu tapi bingung ilmu, termasuk ilmu mendidik. Nah, ini bikin orang jadi toksik nih. Gitu ya. Dari confused in knowledge kemudian muncul the loss of adab. Ya, kebingungan ilmu loss of adab ini buruknya akhlak atau buruknya karakter atau buruknya adab gitu ya. Dari the loss of adab ini kemudian siklus berikutnya adalah rantai kezaliman berikutnya adalah munculnya pemimpin palsu katanya. Gitu ya. Jadi palsu di rumah tangga, palsu di masyarakat, ya, palsu di tingkat negara dan seterusnya gitu ya. Nah, pemimpin palsu ini kemudian membuat lagi sebuah sistem yang membuat ilmu-ilmu yang membingungkan gitu. Jadi terjadilah siklus kezaliman.
Nah ini harus kita putus gitu ya ayah bunda. Nanti kita akan bahas nih sekedar pengantar. Dan alhamdulillah sore hari ini dia tadi sudah dibuka dengan surat Luqman dengan baik gitu ya, dengan indah gitu ya. Dan saya akan memaparkan tahap-tahapannya gitu ya. Jadi ada tiga topik pada sore hari ini, 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang toxic parent ya. Jangan-jangan kita sudah toxic nih, apa sih tanda-tandanya gitu ya. Yang kedua penyebabnya apa? Ya, akar masalahnya apa? Tadi sudah dibahas singkat, nanti kita akan gali lebih dalam. Yang ketiga adalah how to solve ya, bagaimana solusinya gitu ya. Bagaimana solusinya? Jelas kalau solusi ya kembali ke fitrah ya, kembali ke kitabullah, kembali ke Allah. Tapi nanti kita akan breakdown seperti apa prosesnya. Mohon maaf, izinkan saya untuk share screen ya, gitu. Oke, nah mudah-mudahan bisa lebih fokus. Terlihat ya. Baik. Jadi judul yang diberikan ke saya sore hari ini adalah Relax mendidik anak di masa pandemik, ya, jangan menjadi toxic parent gitu ya. Jadi relax ini sebenarnya kalau bahasa Islamnya tranquility, ya, mutmainah, ketenangan, atau kalau dalam konteks keluarga disebut sakinah, ya kita sering dengar kata-kata itu. Nanti wujudnya jadi relax and optimis gitu ya. Ya relax mendidik anak di masa pandemik. Nah terus terang pandemik ini tadi ya, ini hasil dari sebuah rekayasa sosial, rekayasa genetik dan seterusnya. Ya sebenarnya berangkat dari kerusakan jiwa gitu kan. Dari jiwa yang rusak inilah kemudian jadi merusak alam, ya merusak kehidupan ya dan seterusnya. Oke, saya kemarin ketemu dengan seorang pakar komunikasi di guru besar di UIN ya. Beliau mengatakan pandemik ini adalah alat ukur katanya. Alat ukur apa bunda? Saya bilang ini seorang bunda ya, umurnya sekitar 60-an. Alat ukur dari fitrah kita katanya. Kalau fitrah kita baik ya, maka kita bisa survive ya, bisa bertahan, ya, bahkan bisa memberikan kebaikan bagi sekitar. Tapi kalau fitrah kita juga selama ini buruk, ya maka jadi kacau lah semuanya ya. Jadi alat ukur lah. Ya, jadi kalau hari ini para teman-teman ayah bunda di anak-anak di rumah semakin nyaman, semakin bahagia. Nah fitrahnya benar tuh selama ini. Tapi kalau hari ini anak-anak di rumah ya makin lama makin stres begitu ya, makin konflik dengan pasangan. Berarti ada yang salah dengan fitrah kita selama ini. Dan itu teguran dari Allah ya, bahwa kita untuk kembali ke fitrah. Ya, jadi setiap kali ada peristiwa dalam kehidupan itu sebenarnya cara Allah untuk kita kembali. Ya, wa ila rabbika muntaha ya, wastakfir gitu ya, agar kita kembali. Oke ya, ini yang akan kita bahas hari ini, menuntaskan masalah orang tua yang kurang rileks di masa pandemik, ya, menghindari toxic parent. Nah, ini akan saya bahas ya, penjelasan tentang harid parent dan toxic parent. Kemudian harid itu tergesa ya, lebay kalau bahasa Jawanya lebay, bahasa Indonesia lebay. Ciri-ciri bahwa kita termasuk toxic parent, dampak kepada pribadi, kepada anak, ya, termasuk pada pasangan. Ciri terhindar dari kebiasaan toxic parent, hal yang perlu kita lakukan. Ya, jika sudah menjadi toxic parents gitu ya, jangan-jangan kita juga barangkali semua sedikit banyak ya gradasinya sudah toxic juga nih. Cara orang tua yang dapat kembali kepada fitrahnya. Oke ya. Nah saya akan mulai. Sekarang kita coba ukur dulu ini ya, kita udah masuk become toxic parent belum? Ini saya kutip dari sebuah laman ya tentang mental health gitu ya. Sudah toxic parent, sudah toxic apa belum? Nah ini ciri-cirinya nih. Ya, jadi kalau bahasa Islamnya ini sudah fasadul fitrah, ya, fitrah sudah damage gitu. Being overly critical ya, jadi tukang kritik, ya, kritik boleh ya, tapi kalau tukang kritik masalah gitu ya, apa-apa dikritik, apa-apa salah gitu ya. Kemudian do you pick on your child ya, jadi suka mempermalukan ya, merusak percaya diri. Jadi seringkali kita kan mengkritik di depan orang lain, marahin anak di depan orang lain, atau marahi pasangan depan mertua gitu ya. Nah itu mempermalukan tuh nggak boleh, betul itu. Do you talk over your child? Jadi nggak pernah menyimak gitu ya. Setiap anak mau ngomong udah diam, dengerin bunda ya. Kamu bunda tuh udah pengalaman, bunda tuh udah ngerti ya. Ayah tuh sudah paham, abi tuh sudah tahu gitu ya. Nah ini ciri nggak menyimak ya. Lihat Rasulullah SAW ya luar biasa kan, dengan istrinya, dengan anaknya menyimak betul kalau bicara itu. Ya, berikutnya ini ciri khas di Asia nih, tiger mom, ibu-ibu macan dan bapaknya naga. Tiger mom and dragon dead ya, jadi ibunya macan, anaknya naga, bapaknya naga, anaknya apa tuh? Semut ya. Jadi one success at any cost ya, mereka ingin sukses dengan segala cara. Ya, gitu. Ini
Itu terjadi ya di kaum migran biasanya ya, pengungsi Vietnam yang kemudian sukses di Amerika. Kita sering dengar beritanya ya. Kemudian anak-anak mereka jadi crime gitu ya, ngebunuh orang tuanya bahkan, ya kan? Ada banyak kasus di Amerika tuh dari orang-orang Korea misalnya, atau orang-orang yang dulunya susah dari Amerika Selatan, kemudian migrasi ke Amerika, kemudian hidup makmur. Nah ini mereka sama anaknya ini, Tiger Mom Dragon Dad. Ini terjadi di Indonesia kan. Dulu susah dari kampung ya, sekarang bisa kuliah, masuk PTN, kemudian kerja di BUMN atau di perusahaan besar. Nah, nggak pengen anaknya sama kayak mereka, gitu ya. Akhirnya mereka menindas anaknya dengan cara-cara yang menurut mereka anak harus ditempa, gitu ya. Tapi berlebihan, gitu ya. Nah, ini jadi Tiger Mom, Dragon Dad, gitu. Akibatnya apa? Alih-alih anaknya malah jadi tangguh ya, malah jadi rapuh, ya kan? Malah jadi rapuh. Ini yang sering terjadi. Ada juga sebaliknya, nah juga ini problem juga nih. Sebaliknya malah karena dulunya susah ya, maka anak-anak nggak boleh susah, gitu ya. Dulu hidup saya susah, anak-anak harus nggak boleh susah, menikmati saja, gitu. Nah juga sama parahnya, karena membuat anak-anak juga nggak tangguh, gitu ya. Jadi harus pertengahan, gitu ya. Harus ada tahapan, nanti kita akan bahas ya. Harus ada tahapan kapan membuat anak jatuh cinta, mempesona dengan tahapan yang disebut dengan mahabbah gitu ya. Kapan membuat anak itu ditempa di alam, kapan membuat anak itu ditempa di kehidupan. Ya, jadi semua ada tahapannya. Gitu ya, nggak berlaku kaidah makin cepat makin baik ya. Karena pengen buru-buru soleh ya, kalau perlu begitu lahir hafal Quran ditempa dan seterusnya. Ya, akhirnya alih-alih jadi tangguh ya malah jadi rapuh gitu. Oke, kemudian apakah Anda suka menggunakan ini enggak silent treatment? Ya, apa tuh anak tuh dikucilkan, didiamkan? Ada nih orang tua begini. Terus alasannya kan dulu Rasulullah pernah tuh ya ada sahabat yang nggak ikut perang gitu ya, kemudian didiamkan selama 40 hari. Masya Allah itu kan buat orang dewasa gitu ya. Kasusnya juga perang gitu ya, ya kan? Dan ini yang dikucilkan ini kan sahabat-sahabat utama yang ketinggalan memang gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita kadang-kadang sering meniru sirah begitu ya, tapi tidak ambil konteksnya gitu ya. Tidak lihat usianya gitu ya, main ambil aja. Kan dulu zaman Nabi ada tuh. Ya betul, tapi zaman Nabi untuk usia berapa gitu. Karena hukuman untuk anak dengan hukuman untuk orang dewasa berbeda kan. Ya, memukul anak yang tidak sholat ketika usia 10 tahun itu bukan pukulan hukuman gitu ya. Itu pukulan pendidikan, beda kan. Kalau pukulan hukuman itu sama kayak orang mencuri ya, harus misalnya potong tangan ya, harus membekas, harus memalukan gitu ya, harus ditonton banyak orang dan sebagainya. Tapi kalau pukulan pada anak itu tidak boleh menyakitkan, tidak boleh memalukan, dan tidak boleh membekas gitu. Jadi berbeda ya. Kita seringkali ketika menyebut anak nggak nyebut usia, ketika menyebut hukuman menyamakan dengan orang dewasa gitu. Nah ini namanya lebay. Berikutnya playing the victim, gitu ya. Jadi ini bukan ada di politik aja nih, ya dalam didik anak juga ada playing victim tuh. Ini juga berlaku untuk pasangan lah ya, gitu ya. Jadi merasa saya ini orang tua yang sudah capek ya, saya ini korban kenakalan gitu ya. Jadi anak-anak merasa makin tertekan ya, karena merasa dia tuh bersalah. Sebenarnya yang mesti dimunculkan bukan rasa bersalahnya, kalau mau empatinya kan gitu ya. Nah beda nih. Kalau makanya tadi ya, ini toksik ini kan berlebihan gitu ya. Kalau ibaratnya obat nih jadi racun dia, bukan jadi penyembuh. Oke ya, berikutnya do you overcare, jadi protektif nih. Atau nih sebelumnya, do you put your feeling before, nah ini sibuk dengan perasaan dirinya, ya gitu ya. Jadi pulang kantor capek, main HP gitu ya, bodo amat gitu ya. Saya kan stres nih dari Senin sampai Jumat, maka weekend saatnya saya bebas merdeka gitu ya, urusan anak masa bodoh gitu ya, urusan keluarga masa bodoh. Ini banyak terjadi kan gitu. Ini nggak melanda pasangan-pasangan, bukan hanya pasangan umum ya, pasangan aktivis dakwah juga ikut kejadian nih gitu ya, karena capek berdakwah kemudian tidak seimbang dalam hidup gitu ya. Itu kita akan bahas ya, tidak imbalance. Itu pernah terjadi di Bandung kan, seorang ibu yang bunuh, pernah dengar nggak ya, di Bandung mungkin 10 tahun yang lalu barangkali ya, membunuh 3 anaknya dengan bantal begitu. Karena ibu ini depresi karena suaminya tidak pernah mendengarkan curhatnya, sibuk dengan dirinya. Kalaupun respon dikasih doktrin dengan ayat, dengan hadis gitu ya. Akhirnya istrinya depresi gitu ya. Kemudian halusinasi dan ada suara-suara gitu ya. Anaknya mau dibunuh, kemudian dia harus menyelamatkan anaknya dengan cara dibunuh duluan gitu. Dan yang menyedihkan ini suaminya adalah aktivis dakwah gitu ya. Itu jadi betul-betul jadi tragedi lah.
gitu ya. Suami ini ketua zakat kalau tidak salah gitu. Nah ini makanya dalam pendidikan anak juga perlu seimbang ya, walaupun kita dai ya, walaupun kita seorang ustadz gitu ya, tetap harus seimbang gitu. Itu juga terjadi di Agim ya kan, pernah dengar nggak Agim cerita ya, karena sibuk diundang sana sini di televisi ya, akhirnya dia bilang dari Darut Tauhid jadi Darut Duit katanya. Itu yang bilang dia, bukan saya ya. Kemudian akhirnya jadi kacau kehidupannya ya, wakana amruhu furuto kalau Al-Quran bilang. Itu karena apa? Karena dua hal ya. Pertama lalai, nanti kita akan lihat ya, musuh dari fitrah manusia itu pertama lalai, goflah. Yang kedua adalah tatabiah hawa, obses ya, obses pengen kaya, pengen berkuasa, pengen tenar dan seterusnya. Oke ya, berikutnya are you a helicopter parent? Nah ini juga ya, kita orang tua suka ini nggak, helikopter gitu ya, anak dikendalikan gitu ya. Memang melepas anak tuh beresiko ya, memberikan anak kepercayaan itu beresiko, tapi lebih beresiko lagi kalau tidak memberi kepercayaan, memberikan ruang. Tapi nanti memang ada tahapannya ya, kapan diberikan kepercayaan, dari mulai bertahap gitu ya, tidak tiba-tiba. Nah, breach privacy ini juga suka melanggar privacy ini biasanya terjadi yang saya paham ini mulai 10 tahun ke atas nih. Karena anak-anak mulai 10 tahun ke atas tuh butuh udah menjelang dewasa kan ya. Dia butuh privacy kan, kamar dikunci, HP di password gitu ya. Lalu kita nggak siap. Akhirnya kita banting HP-nya, kita berantem dan seterusnya nih. Jadi kita melanggar privacy. Sebenarnya bagus ya, orang tua harus tahu ya, ruang tempat anak bergerak harus tahu. Tapi harus dibangun tadi ya 0 sampai 6 dengan penuh cinta, agar sehingga muncul kedekatan. 7-10 dengan banyak eksplorasi di alam ya, sehingga anak-anak punya wawasan untuk patuh dengan kesadaran, baru kemudian masuk ke tahap ketaatan gitu. Nah ini yang nggak terjadi. Oke ya, saya cepetin aja. Impactnya apa? Impactnya banyak nih gitu ya, impact dari toxic itu. Dan yang paling mengerikan adalah dia seperti lingkaran setan nih, berlanjut kepada keturunan. Nah gitu kan, teman-teman ayah bunda mungkin sekarang merasakan nggak yang dulu punya orang tua galak misalnya, suka mukul, suka nampar gitu, berasa nggak sampai hari ini? Ada seorang ibu bilang, Pak Hari, saya tuh nggak suka dengan ibu saya, suka mukul, suka nampar gitu ya, tapi anehnya makin saya tua makin mirip ibu saya katanya. Gitu ya. Nah saya bilang, Bu, ibu nggak maafin tuh Bu gitu ya, ibu mungkin ada nyimpan di hati ibu ya. Oh saya udah maafin ya, kalau udah maafin nggak dong, keputus dong gitu ya. Nah, makanya penting nih bunda ya, untuk memaafkan masa lalu gitu ya, jadikan masa lalu sebagai hazanah kekayaan hidup kita ya. Kalau yang baik dari orang tua kita teruskan, kalau yang nggak baik ya jangan diteruskan gitu ya, ambil hikmahnya. Memang susah ya, melupakan susah, tapi memaafkan harus gitu. Oke ya, nah ini jadi benci Tuhan ya, ini fitrah iman ya, jadi fitrah spiritualnya damage gitu ya. Kemudian merasa ini, kalau kita merasa seperti ini kita sudah kena impact nih ya, feel drain ya, merasa kering gitu ya, tidak merasa hidupnya bercahaya begitu. Terus behaviornya, perilakunya dimotivasi oleh ketakutan, kemarahan ya, kemudian kesalahan gitu. Jadi banyak anak-anak hari ini yang tidak menjadi the real me, tapi menjadi the social me ya, karena dia tumbuh seperti apa yang orang tua inginkan, bukan seperti apa yang Allah inginkan gitu ya, sesuai dengan fitrahnya gitu kan. Saya pernah nangani pasangan yang istrinya tuh hafizah ya, S3, tapi mengerikan nih, istrinya kalau marah itu suka nampar suami, mukul suami, nyakar, ngetok pakai sapu, Pak hafizah gitu ya. Saya juga kaget gitu, kalau ketemu nggak nyangka, karena penampilannya ya sangat anggun gitu ya, nggak nyangka kalau dia kalau marah itu seperti setan gitu ya. Terus orang-orang pasti mengira nih perlu diruqyah nih, ada jinnya. Ya mungkin ada jinnya ya, tapi setelah kita gali ternyata dia punya masa lalu yang kelam gitu ya. Dari kecil selalu dituntut untuk jadi juara terus ya, sampai kemudian di pondok juara, kemudian sampai kuliah S3, hafal Quran, tapi ternyata dia menjerit jiwanya karena tidak pernah menjadi the real me ya, dia selalu menjadi the social me ya. Ini kan nggak boleh dia, jadi ini fitrahnya damage gitu. Oke ya, nah ini selalu merasa disalah-salahin gitu ya, selalu ragu nih ya, rapuh tadi ya, walk on Excel ya, jadi selalu berjalan di atas kulit telur bahasanya begitu. Nah dan seterusnya nih, saya nggak akan bahas lebih dalam ya. Terus kemudian ini merasa nggak pantas dicintai ya, merasa dibenci. Ini kan ini secara konsep diri rusak nih ya kan. Ya padahal di usia dalam pendidikan Islam ya, usia 10 tahun itu ada 2 indikator penting ya, saya diskusi dengan banyak para pakar muslim gitu ya. Ternyata usia 10 tahun itu Rasulullah kasih indikator sederhana ya, yaitu apa?
Kalau nggak sholat dipukul, kamar dipisah, gitu kan. Ternyata nggak sholat dipukul itu bukan dipukulnya, tapi apa self regulationnya. Ya, jangan sampai disuruh-suruh sholat. Ya, bagaimana anak itu usia 10 tahun punya kesadaran untuk sholat tanpa disuruh-suruh. Nah, itu intinya itu. Bukan ini 10 tahun nggak sholat kita hajar nih, bukan itu ya. Bagaimana program menyiapkan anak kita punya kesadaran, punya kepatuhan dengan kesadaran pada usia 10 tahun. Karena ternyata apa? Kenapa ukurannya sholat? Ternyata apa? Sholat itu ya setelah kita kaji dalami ya, saya diskusi dengan juga teman-teman para peneliti, ternyata sholat itu dibutuhkan untuk menjelang dewasa. Pertama apa? Self regulation. Orang dewasa butuh kemampuan mengatur dirinya, gitu ya. Dan ayah bunda pasti paham nih, anak-anak umur 10 udah nggak mau disuruh-suruh kan? Kenapa sih umur 10 tahun udah nggak mau disuruh-suruh, mulai kelas 4 lah, kelas 5 ya. Suka ngelawan, suka ngebantah, kenapa tuh? Karena mereka menjelang dewasa, sepakat nggak? Semua orang menjelang dewasa, semua orang dewasa, nggak ada satu orang dewasa pun yang suka disuruh-suruh. Berarti kalau anak kita menjelang dewasa, umur 10 ke atas nggak suka disuruh-suruh, itu berarti dia sehat gitu ya. Cuma problemnya apa? Problemnya tadi, belum punya kesadaran ya. Sepakat nggak? Akhirnya ketika sudah nggak mau disuruh-suruh, belum bisa mengatur dirinya. Ya, ketika nggak mau diatur-atur, sudah belum punya kemampuan mengatur dirinya. Maka self regulation itu kebutuhan indikator yang dibutuhkan untuk anak 10 tahun ke atas karena dia menjelang dewasa. Nah, itu ada di sholat sebenarnya, self regulation. Yang kedua, fokus. Ya, salah satu ciri orang dewasa menjelang dewasa adalah kemampuan fokus, ya kan? Nah, fokus ini penting ya, kemampuan untuk tidak distraction. Yang ketiga adalah kemampuan untuk contemplation, ya, gitu ya, untuk selalu mengacak ke langit gitu. Jadi saya hitung ada 12 poin yang nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kenapa umur 10 tahun itu anak-anak sudah tidak mau diatur-atur gitu ya. Kenapa sholat itu menjadi indikator penting? Karena ternyata dalam sholat itu banyak hal yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi indikator keberhasilan pendidikan sebenarnya. Kenapa anak-anak SMP SMA liar gitu ya, tidak beradab? Karena nggak selesai di usia 10 gitu ya. Gitu. Jadi kalaupun nanti ayah bunda mau ngirim anak ke pondok pesantren juga sama ya, indikatornya 10 tahun itu. Ya, sudah punya self regulation. Yang kedua, kamar dipisah. Nah, kamar dipisah ini sebenarnya self confidence ya, kemampuan untuk mengatur ego gitu ya, berkolaborasi ya, berkontribusi dan seterusnya. Ya, siap jadi leader, siap jadi follower. Kasus-kasus anak di pondok dibully itu kenapa nggak siap egonya, nggak selesai. Makanya saya sering bilang sama pondok-pondok kalau terima santri ya, di asesmen fitrahnya Pak, saya bilang. Dilihat 8 fitrahnya itu tumbuh baik nggak? Dengan indikator kalau saya skor 1 sampai 10, paling nggak skornya 5 lah. 5 itu antusias dan konsisten dalam 8 dimensi fitrah. Nah, itu udah bisa dilepas dari orang tua tuh. Kalau belum jangan deh gitu ya. Jadi masalah mau pesantren nggak pesantren sama aja gitu ya, masalahnya akan sama nanti. Oke ya teman-teman sekalian, nah ini impact daripada toxic parent gitu ya. Toxic parent itu impact dari apa? Nanti kita akan bahas. Nah ini relationship hampir sama ya, kalau ini hubungan. Jadi kita bisa lihat sama, hampir mirip lah ya. Kalau kita punya pasangan yang suka mengkritik ya, suka menyakiti gitu ya, suka dan seterusnya, itu juga ada masalah di fitrahnya gitu ya. Kita akan bahas. Oke, ini sama kok. Nah ini. Oke, nah yang kedua kita akan lihat ya, akarnya di mana sih gitu ya, sampai muncul toxic ini. Tadi sudah kita bahas ya, kita gali lebih dalam lagi. Penyebabnya, nah ini, salah satunya adalah confused in knowledge, ya, kebingungan ilmu. Ini ada 12 hal yang tidak bisa dijawab manusia modern, ini dari barat ya, dan ini melanda kaum muslimin. Kita hafal Quran, baca Quran, kita mengaji, tapi hal-hal ini nggak terjawab biasanya, ya, termasuk hal terkait dengan fitrah. Fitrah itu apa sih? Manusia itu apa sih? Nah, kita kebanyakan ya melihat manusia itu seperti bagaimana para psikolog barat melihat manusia, kemudian tanpa sadar masuk ke dalam ranah kita. Misalnya banyak yang mengatakan fitrah itu kan suci, suci itu bersih, bersih itu kertas kosong gitu ya misalnya ya. Nah, ini kan bukan dari Islam, ya enggak? Kertas kosong itu konsep dari siapa? Dari si John Locke gitu ya. John Locke ini penganut paham radical behaviorism ya. Jadi ada 3 aliran psikologi besar di dunia ini yang melihat memandang manusia dari perspektif kira-kira mereka ya, dari zone ya, dari sangka-sangka. Pertama adalah Freudian analysis ya. Freud ini, Sigmund Freud ini Yahudi gitu ya, di abad 18. Dia mengatakan bahwa manusia itu digerakkan oleh motif libido ya. Dia ada bilang ethos, ada thanatos begitu ya. Jadi manusia dalam bergerak itu digerakkan oleh motif seksual ya, atau motif libido ya, di sebuah alam gelap yang nggak jelas gitu. Kebayang nggak? Kalau ini kita pakai sebagai landasan pendidikan anak ya, anak kita digerakkan oleh sesuatu yang nggak jelas, oleh sesuatu yang
dari syahwatnya misalnya. Ini kacau nih gitu ya, karena kita nanti selalu buruk sangka dengan anak. Yang kedua adalah muncul, kalau ibarat begitu kan, dari tesa jadi antitesa kan. Setelah dari Freudian analysis ini muncul aliran yang jadi antitesanya, yaitu apa? Radical behaviorism. Lupakan Freud dengan alam gelapnya itu yang nggak jelas katanya. Ya, manusia itu lahir kosongan. Ya, itu lahirlah konsep tabula rasa. Ya, ada John Locke, ada Watson gitu ya. Mereka mengatakan manusia ini lahir kosongan, atau manusia ini seperti hewan yang nggak membawa kebaikan apa-apa, maka manusia bisa dicetak seperti apa mau kita. Kata Watson, berikan saya 20 pemuda, saya akan cetak jadi apapun. Gitu ya. Jadi mirip sirkus ya. Jadi hewan sirkus kan bisa dicetak jadi apa ya, monyet dicetak jadi apapun sesuai dengan latihan-latihan. Nah, ini lahirlah konsep yang disebut dengan radical behaviorism. Ya, behavior ini perilaku. Ini masuk ke dunia psikologi menjadi ilmu behavior. Psikologi hari ini bukan ilmu jiwa kan? Kan psikologi dari kata psike ya, psike itu jiwa artinya. Nah, hari ini psikologi bukan ilmu jiwa, jadi ilmu behavior. Jadi kalau para teman saya yang ahli intelek mengatakan ilmu jiwa tanpa jiwa gitu. Ya kan? Nah, itu muncullah konsep reward and punishment ya, yang kita sering pakai itu ya. Reward and punishment itu bukan dari Islam tuh. Kan Islam ada pahala dan dosa kata. Iya, itu kan itu hanya otoritas Allah memberikan pahala dan dosa. Manusia nggak bisa memberikan itu, gitu ya. Reward punishment tuh nggak ada dalam pendidikan. Ya, nanti kita akan bahas. Yang ada intrinsic motivation, bukan extrinsic motivation. Maka dalam Islam itu amal soleh itu amal kan. Soleh itu bukan status, soleh itu amal. Waladzina amanu wa amilus soleh. Jadi soleh itu amal. Dan amal itu dipicu bukan dari luar, ya, dari extrinsic motif tadi ya, reward punishment, drilling, pembiasaan, overstimulus bukan. Ya, soleh itu amal soleh dipicu oleh dari dalam, apa yang disebut dengan intrinsic motivation. Ya, dalam Islam disebut dengan niat. Inama amalu biniyah. Nah, ini yang hilang dari hazanah pendidikan Islam, gitu ya. Kita ngaku pendidikan Islam tapi prakteknya bukan, ya enggak? Nah, yang terjadi Bapak Ibu ya, yang ketiga kemudian muncul hari ini yang disebut dengan humanistic psychoanalysis ya. Jadi pendidikan yang lupakan Freud dengan alam gelapnya, lupakan behavior dengan menyamakan manusia seperti hewan katanya, dilatih dia apa seperti hewan. Nah, manusia itu punya keunikan. Nah, ini yang humanistic psychoanalysis. Sekarang berkembang nih. Ya, anak-anak kita lebih kepada bakatnya, talentsnya. Ini mulai bagus sebenarnya. Tapi yang satu yang hilang yaitu apa? Tiga aliran ini tetap satu hal sama, yaitu apa? Tanpa Tuhan, gitu ya. Orang yang hebat bakatnya sekalipun kalau tanpa Tuhan akhirnya jadi egosentrik. Sepakat nggak? Nah, hari ini banyak anak-anak muda jadi bikin startup, bikin apa, tapi egosentrik, gitu ya, bukan teosentrik. Ya, mereka pengen melejitkan kecerdasan, melejitkan. Akhirnya jadi sekarang yang terjadi apa? Yang disebut dengan hustle culture. Pernah dengar nggak? Ya, jadi budaya hiruk pikuk, budaya gila kerja. Kalau mau dapat banyak harus banyak usaha gitu, ya kan? Ini yang membuat jadi kacau nih, disebut dengan hustle culture. Nah, hustle culture itulah yang kemudian melahirkan toxic parent, gitu ya. Siapa yang hari ini mulai mengalami hustle culture gitu ya, atau hustle porn namanya. Silakan nanti di googling atau di YouTube banyak film-filmnya ya tentang itu, riset ya tentang hustle culture. Itu karena apa? Karena berangkat dari humanistic psychoanalysis bahwa manusia itu pusat semesta. Anthropomorphism namanya ya kalau di ekologi ya, yaitu karena manusia pusat semesta maka manusia bebas mengeksploitasi alam ini demi kepentingannya. Ya, maka muncul atau kerusakan alam ya, rekayasa genetik demi keuntungan dan seterusnya. Jadi melahirkan toxic parents. Orang bangun pagi-pagi ya jam 4 gitu ya, terus kemudian gelap-gelap berangkat kerja, bisnis segala macam, nggak tidur segala macam karena orientasi dunia ya, bukan orientasi Allah. Ya, akibatnya apa? Mereka istilahnya no pain no gain gitu kan. Ini sebenarnya merusak kalau dalam Islam gitu ya. Bukan itu tujuan hidup. Ya, jadi memang orang hidup perlu makan, tapi makan itu memang untuk hidup ya, tapi hidup bukan untuk makan. Kalau Dr. Aden Husaini bilang sekolah tinggi-tinggi ujungnya cari makan juga katanya, gitu ya. Buat apa kalau begitu kan? Tujuan pendidikan bukan untuk cari makan ya, tapi untuk menjadi manusia seutuhnya, insan kamil. Nanti kita akan bahas. Nah, ini saya dapat dari Barokah Culture ya. Jadi lawan dari hustle culture itu Barokah Culture. Nah, ini kan, ini perbedaannya. Nah, ini sebenarnya penyebab toxic juga ini salah satunya. Jadi manusia bergeser dari God-centric, Allah-centric jadi ego-centric. Ya, dari kehidupan yang di-drive oleh purpose dan impact ya, purpose dan mission jadi personal success driven. Nah, ini bahaya nih. Ya kan? Akhirnya jadi menghalalkan segala cara dan seterusnya. Dari hereafter focus menjadi worldly focus ya. Dari tujuan akhirat jadi tujuan dunia.
Islam tentu tidak melarang orang untuk kaya, berkuasa, tenar ya, tapi ketika itu jadi tujuan, ambruk semuanya. Gitu ya. Tadi wakana amruhu furuto, jadi obses dia. Ya, fokus pada keridhaan Allah. Kalau ini yang hasil tadi ya, itu fokus pada hasil. Akhirnya nggak pernah berhasil gitu. Abundance mindset nih, scarcity mindset. Jadi kalau ini mindset yang selalu merasa berlimpah gitu ya. Kalau dalam bahasa Sufi itu terlalu sedikit ketika menerima dan terlalu banyak ketika memberi gitu. Nah ini ada banyak ya, termasuk sini ada tranquility ya dan present. Jadi ini rush ya. Jadi selalu rusuh dan sibuk. Nah kalau ini tenang dan hudur ya. Hudur itu menikmati ya momen-momen bersama anak, bersama keluarga. Ya kalau ini berkah ya. Kalau fokus ya, kalau ini ya tadi ya kemampuan untuk khusyuk itu. Nah sekarang orang sekarang distracted ya, loncat-loncat nggak fokus. Being grateful ya, penuh syukur. Kalau ini seeking credit ya, cari pujian, cari pencitraan. Nah kalau orang yang barokah ini sedikit tapi jelas ya, konsisten, effort ya. Jadi hidup itu kan turun naik ya, tapi turun naiknya bergerak gradiennya positif gitu. Ya kalau dalam dalam kehidupan yang berkah itu ada 3 hal ya, atau kehidupan fitrah itu ada 3 hal yang perlu kita ingat ya. Pertama adalah selalu konstan ya, selalu konstan bergerak gitu ya, karena stabilitas gitu. Yang kedua selalu refresh gitu ya, refresh ini selalu memperbaiki apa yang ada. Yang ketiga selalu increase gitu ya, selalu menaik walaupun perlahan. Kata Rasulullah kan amal yang baik itu yang sedikit tapi daiman, continue begitu. Oke ya teman-teman, ini nanti jadi solusi juga. Nanti penyebabnya ini salah satu ya, yang kalau ini saya ambil dari barat. Jadi kesedihan, trauma masa lalu yang paling umum ya, kecemasan nih, anxiety disorder ya, nanti kita akan bahas ini. Egocentrik gitu ya. Ini sebenarnya cerita besarnya dari tadi ya, karena apa? Karena egocentrik, karena confused in knowledge, kemudian muncul hasil ya, dari hasil muncul jadi kecemasan ya, kesedihan ya, terus keliru memamerkan kehidupan dan seterusnya. Oke ya. Nah ini termasuk. Nah ini kalau kita gambarkan, kemudian ini nih teman-teman yang juga mengalami ini ya, ini sebut anxiety disorder. Ini juga penyebab dari toxic parent ya, yaitu anxiety disorder, kecemasan. Nah ini kalau digambarkan gunung es nih yang muncul di permukaan ini nih, gitu ya, karena pandemik jadi sering muncul panik, serangan panik, sering dan serang ya. Jadi sering panik dan serangan panik ya, tegang otot ya, fatigue, kelelahan yang luar biasa, trauma dan seterusnya. Dan biasanya kalau di barat itu penyembuhan yang sampai sini aja nih. Ya sampai di akal aja nih, di framing namanya, otak-atik otak. Kalau Islam itu sampai bawah dia, ya sampai ke ruh. Maka Allah la yughayyiru ma biqaumin ya, Allah tidak akan merubahkan suatu kaum kalau sampai kaum itu merubah kondisi jiwanya, ya kondisi nafs itu di bawah sini. Begitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu ada satu mekanisme penting dalam kehidupan, yaitu tazkiyatun nafs. Ya nanti kita akan bahas sebagai solusinya. Oke ya, ini penyebab dari toxic parent tadi, hustle culture, kemudian anxiety yang menyebabkan anxiety disorder ya, itu juga penyebab dari toxic. Nah ini berikutnya hidup yang tidak seimbang tadi ya, karena egocentrik muncullah imbalance dalam kehidupan. Ya Bapak Ibu, hari ini ada yang namanya work life dan other life gitu ya. Dalam konsep fitrah ada 8 dimensi hidup ya, 8D gitu ya, saya nyebutnya 8D. Ada spiritual life, ada family life, ada work life ya, ada social life, ada health life, ya, ada aesthetical life dan seterusnya. Nah, kita kebanyakan lebih fokus di work life atau business life ya. Jadi kalau 1 minggu itu 7 hari, 5 harinya buat work life, sepakat nggak? Yang 2 harinya weekend itu dikumpulin semua di situ, social life, spiritual life, yang ngaji semua weekend, ya nggak? Akhirnya terjadi apa? Imbalance ya, kehidupan yang tidak seimbang. Nah inilah kemudian menyebabkan tadi ya, hustle culture dan toxic dan seterusnya. Ini riset Pew ini PEW ini sebuah lembaga di New York gitu ya, melakukan riset ini terbaru. 95% pemuda katanya itu mengatakan having a job or career they enjoy ya, menemukan pekerjaan dan karir yang mereka suka would be more important ya, lebih penting daripada helping other people who are in need and getting married gitu. Jadi fokusnya di pekerjaan, karena pekerjaan sudah menjadi apa yang disebut dengan workism. Teman-teman nanti silakan cari di YouTube, ada yang namanya Derek Thompson ya, dia di interview terkait dengan ini. Ya, workism membuat bangsa Amerika jadi miserable katanya. Miserable ini menderita, misery gitu ya, dan seterusnya. Ini yang terjadi ya di generasi sekarang. Karena mereka berpikir kalau mau sukses ya harus
high effort gitu ya. Nah ternyata nggak high effort itu malah bikin hassle, malah bikin gila kerja yang nggak jelas, malah bikin kesibukan yang nggak ada impactnya. Jadi beda nih produktif dengan sibuk ya. Kalau produktif itu dia purposeful driven, ada maknanya. Tapi kalau sibuk itu sibuk memang gitu ya, dapat uang memang, tapi nggak ada impactnya buat umat, nggak ada impactnya buat masyarakat. Ya sampai kayak Hamka bilang ya, ada orang hari ini yang ijazahnya segulung besar, gitu ya, bukunya satu gudang, tapi tiba di masyarakat menjadi seperti orang yang mati katanya, karena dia bukan orang masyarakat. Ilmunya hanya untuk kesenangan dirinya, hanya untuk mencari makan, gitu. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut dia untuk membuat perubahan di masyarakat, gitu kan? Itu yang terjadi. Dan kalau pendidikan anak menurut Luqmanul Hakim itu dari mulai akidah sampai ujungnya apa? Ujungnya adalah berdakwah kan? Gitu kan? Nah, jadi iman itu ya, itu diukur dari kemampuan orang untuk berdakwah pada ujungnya, gitu ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terus kemudian Luqman mengatakan fasbir ala ma asobak. Hendaklah kamu bersabar terhadap apa yang menimpa kamu. Gitu ya. Jadi itu nasihat Luqman pada anaknya. Jadi ujungnya tuh change maker. Apa yang mau kita ubah. Kalau cuma cari makan doang gitu ya, mau pendidikan berbasis penyeragaman kayak di masa lalu ya, dengan orientasi akademis, mau pendidikan berbasis bakat gitu ya. Kalau tanpa Tuhan, tanpa teosentrik, ujung-ujungnya cuma cari kesenangan, cari makan gitu ya. Kata Ustadz Adian Husaini, Dr. Adian Husaini katanya, apa bedanya sama hewan? Ya kalau sekolah tinggi-tinggi, bakat hebat-hebat cuma untuk kesenangan dirinya, katanya monyet juga senang-senang. Gitu ya. Kalau untuk cari makan, babi juga cari makan gitu. Dia bikin buku tebal judulnya apa? Jangan kalah sama monyet katanya. Monyet tuh nggak sekolah cari makan juga kok. Gitu ya, mohon maaf ya. Jadi maka dalam Islam tujuan pendidikan bukan itu ya. Tujuan pendidikan bukan bagaimana ekonomi atau status sosial, tapi tujuan pendidikan adalah melahirkan generasi peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab. Ya, jadi anak-anak kita harus memiliki kemampuan change maker, kemampuan untuk menyeru kebenaran, kemampuan untuk menolong agama Allah. Ya, kalau dalam bahasa lain disebut insan kamil, manusia yang seutuhnya, gitu ya, yang fitrahnya tumbuh paripurna. Bukan cuma human thinking dan human doing, tapi human being, ya, gitu. Jadi itu bahasanya panjang. Akibatnya apa? Kalau kita punya cara pandang kita begitu ya, kita nggak akan harassed parents ya, nggak akan tergesa, ya nggak akan jadi tiger mom, ya nggak akan panikan, sepakat nggak? Ya kita lebih rileks dan optimis gitu ya, karena kita ikutin agenda Allah. Habis ya. Kita lagi ya. Nah ini kenapa penyebab kecemasan, karena tadi ya, ini banyak penyebabnya. Ini ada paradoksnya ini. Jadi hari ini banyak orang satu dikit lah ya, sekitar 5 menit lagi. Jadi banyak orang hari ini yang cemas akan masa depan dan khawatir akan masa lalu. Nah gitu ya. Ini sebenarnya doanya sudah diajarkan Rasulullah tiap pagi dan petang, kita diminta membaca sebuah doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya kan, doa masurat itu. Karena hari ini banyak orang yang mengalami anxiety disorder itu karena itu, hami dan hazan. Hami itu cemas masa depan, hazan itu sedih masa lalu, gitu ya. Sering penyesalan, traumatik gitu ya, sedih masa lalu dan cemas masa depan. Nggak yakin ini pandemik sampai kapan gitu ya. Wah, panik masa depan, gitu ya. Akibatnya berkutat di sana. Berputar antara hami wa hazan. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa untuk berlindung pada ini. Ini salah satu obatnya dalam Islam ya, agar tidak jadi toksik, yaitu apa? Minta diperbaiki kejiwaan kita ya, jangan cemas dan jangan sedih gitu ya. Karena efeknya nanti kemana-mana nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, nanti efeknya kedua berikutnya. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung pada Engau dari azzi, ketidakbejusan, dan kemalasan, kasal. Jadi dari aspek kejiwaan berdampak pada aspek kompetensi gitu kan. Nah berikutnya apa? Dampaknya ke sosial. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl, pelit dan pengecut. Ya, orang pelit pengecut nggak mungkin jadi leader, sepakat nggak? Nggak mungkin bikin terobosan solusi bagi umat, nggak mungkin, gitu kan? Nah, dampak berikutnya apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari dililit hutang dan tindas orang. Artinya apa? Masalah ekonomi dan masalah politik. Jadi ada korelasi yang sangat kuat antara suasana kejiwaan seseorang dengan aspek ekonomi dan politik gitu. Makanya Islam mengajarkan kita untuk fokus ya, untuk hudur namanya, presence ya, untuk menyadari keberadaan. Kalau dalam bahasa saya, menghadirkan kesadaran dan menyadari kehadiran ya. Kita ini jadi orang tua tuh kita sadari ya, bahwa kita jadi orang tua ini adalah karunia ya, dan kita nikmati detik demi detiknya. Jadi menghadirkan kesadaran bahwa Allah titipkan amanah kepada kita dan kita orang tua terbaik versi Allah untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah menyadari, menghadirkan kesadaran ya, bahwa waktu-waktu bersama anak-anak kita adalah karunia untuk kita dan membuat kita jadi semakin baik. Raise your child, raise yourself. Kalau kita menumbuhkan fitrah anak kita, maka fitrah kita juga akan tumbuh paripurna.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kita akan ada tanya jawab ya, atau sudah selesai tanya jawab? Oke, saya kembalikan ke moderator. Menanyakan buku Pak Hari yang bisa didapat di Gramedia. Oke. Saya bukunya ada, cuma tidak dijual di Gramedia, adanya di Tokopedia atau nanti di WhatsApp aja. Gitu ya, nanti di chatting saya tulis WhatsApp-nya kalau ingin pesen. 0821 3596545 ya. Di chatting ya. Nah gitu ya, nanti silakan di buku saya itu ada detail ya, bagaimana prinsip-prinsip fitrah based education, kemudian frameworknya ya, biar ayah bunda tidak galau didik anak. Ini belakang saya ada nih, ini namanya framework ya. Framework ada tahapan usia, ada fitrah-fitrah apa yang harus ditumbuhkan setiap tahapnya gitu ya. Terus pendekatannya apa? Karena beda-beda tiap pendekatan, tiap fitrah. Kalau fitrah iman ya, spiritual itu pendekatannya keteladanan dan atmosfer kesalihan. Jadi kalau anak kita ingin beriman dengan baik ya, maka perlu keteladanan dan suasana kesalihan di rumah. Kalau fitrah belajar itu pendekatannya beda lagi. Kalau fitrah belajar itu pendekatannya adalah inspirasi hebat dan ide menantang. Terus saja dikasih inspirasi gitu ya, jadi bukan banyak mengajarkan, don't too much teaching, maka jadi relax kan, gitu ya. Termasuk dalam pendidikan akidah gitu ya. Kita kadang-kadang masuk ke syariah dulu, akidah belakangan, akidah dulu gitu ya. Makanya perintah sholat usia berapa? 7 tahun kan, bukan sejak dini gitu ya. Karena dibuat itu rahasianya apa? Karena dibuat 7 tahun itu nggak ada seorang anak pun yang suka gerakan formal, sepakat nggak? Gitu ya, karena masa dibuat 7 tahun ini masa untuk menumbuhkan giroh ya, menumbuhkan cinta, mahabbah. Nanti mulai masuk ke tauiyah, kesadaran itu usia 7 ke atas. Ya, kita kadang-kadang kebalik nih. Ya, karena dulu kita telat ngaji gitu ya, baru jadi aktivis pas kuliah, pengen anak-anak segera soleh gitu ya. Kemudian sejak kecil sudah ditanamkan syariah lebih dulu, padahal syariah itu mulai 7 ya. Rasul kan mengajarkan gitu, perintahkan anakmu sholat ketika usia 7. Rahasianya apa? Ya rahasianya karena memang mahabbah dulu ya, baru to'ah, baru tauiyah gitu ya, baru kesadaran, baru perintah gitu ya. Nah ini semua dituangkan dalam framework namanya gitu ya. Seringkali kita bingung kan ya dengar kata ahli parenting, anak jangan dibiarkan, anak dipaksa, kalau dibiarkan nanti liar gitu kan. Jadi kita stres. Ya ini kadang-kadang nggak sebutkan ya, Ustadz pun kadang-kadang nggak nyebut usia berapa gitu ya, dan fitrah yang mana gitu. Ya kalau anak di bawah 7 tahun dipaksa ya patah ya, jadi rusak konsep dirinya. Tapi nanti mulai 11 ke atas, nah itu ada tahap harus ditempa memang gitu ya, harus tempa. Tapi penempaan itu ya, ketegaan itu harus dimulai dari kecintaan dulu. Mahabbah, tauiyah, baru wazifah gitu. Jadi semua ada tahapannya, ada sunatullahnya, tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Ya enggak, yang sekarang terjadi kenapa anak-anak jadi kacau gitu ya, karena terbalik tuh 0 sampai 6 penuh ketegaan gitu ya, digegas, 7 sampai 10 mulai lemas, 11 sampai 15 mulai cemas gitu. Begitu cemas kirim ke pondok misalnya. Udah, pondok akhirnya jadi tempat cuci piring kan. Ya, bukan tempat menempa ulama lagi. Hari ini kan pondok jadi mengeluh ya. Kami terlalu akhirnya jadi tempat cuci piring, anak-anak mami bermasalah yang dikirim ke pondok karena fitrah-fitrahnya nggak siap gitu ya. Jadi bukan salah pondoknya ya kalau anak kemudian kabur dari pondok, kemudian anak tidak jadi soleh di pondok karena memang tidak disiapkan dari rumah gitu. Oke. Ya, ada lagi Ustadz, bagaimana jika fitrah anak sudah terlanjur tercerdai? Oke. Kalau sudah terlewat ya, memang kita semua kan sedang proses belajar ya, gitu ya. Dan kita sendiri juga banyak fitrah-fitrah kita yang nggak selesai kan ketika menikah, gitu. Maka nggak usah khawatir ya. Setiap fitrah yang terlewat, yang tidak tumbuh, gitu ya, yang cedera itu bisa direcover, ya, bisa dikembalikan kok. Cuman memang kalau makin lambat umurnya makin berat merubahnya, gitu ya. Seperti kalau fitrah ayah ibu nih, misalnya bunda punya suami nih ya, suami bunda nggak tegas gitu ya, lambat ngambil keputusan, banyak rencana gitu ya, atau keibuan. Ada kan suami-suami keibuan itu kan fitrahnya sudah luntur tuh ya, fitrah keayahan, fitrah kewamahnya itu. Nah itu kan harus direcover lebih berat lagi karena sudah dewasa. Tapi kalau masih di bawah 15, insya Allah masih mudah. Caranya gimana? Caranya yang pertama adalah dipetakan dulu bunda, ya, atau ayah, dipetakan dulu 8 fitrahnya. Saya ada toolsnya gitu, nanti itu saya share kok di Facebook itu. Kita lihat dulu, saya skor 1 sampai 10 gitu. Jadi secara umum gitu aja, kita lihat 8 fitrahnya, kita scoring skala 1 sampai 10. Kalau 4 itu antusias, ya. Kalau 5, jadi ukurannya bukan capaian materi ya atau capaian apa, tapi
suasana kejiwaan dia yang kita ukur gitu ya. Misalnya di spiritual nih, kita lihat dia sholatnya rajin nggak gitu ya. Oh rajin nih, tapi nggak antusias nih. Nah kalau rajin tapi nggak antusias, itu skornya turun ke 3 tuh. Berarti dia sebenarnya masuk kategori malas gitu ya. Kalau 4 itu antusias ya, antusias walaupun nggak konsisten ya. Dia antusias tapi nggak konsisten. Kadang-kadang iya, kadang-kadang nggak, maksudnya dikerjakan tapi nggak tepat waktu misalnya. Tapi dia antusias. Nah itu kita gali tuh kenapa nggak antusias. Nah jadi kalau 3 itu malas ya. Kalau 2 itu sudah hampa gitu ya, sudah hambar. Kalau 1 itu benci. Nah ini kalau udah benci ini harus, ada orang benci agama tuh ada, benci sholat ya, benci ayah bunda, benci Quran. Ada, saya ketemu di Tanjung Priok itu seorang anak benci Quran. Kebayang ya, dia lihat Quran tuh mau muntah gitu ya. Karena salah ibunya sih ya. Jadi umur 2,5 tahun dia tuh ngafalannya cepat. Ibunya pengen segera ditarget-target gitu sama ibu. Sekarang usia 6 tahun sudah hafal 5 juz, tapi kemudian benci Quran. Itu ada juga. Nah, jadi dicek 8 fitrah itu ya. Fitrah iman, fitrah bakat, fitrah belajar gitu ya. Ukurannya adalah kalau sudah antusias sama konsisten itu udah oke lah. Nanti level berikutnya contribution. Sudah punya karya. Ya, kalau fitrah iman itu kalau skor 6 itu selain antusias, konsisten, sudah ikut dakwah dia. Sudah terlibat di masjid gitu ya, terlibat di pemuda masjid itu skornya 6. Kalau 7 sudah leader, ya leading. Kalau 8 sudah jadi misi hidup. Nah, kalau fitrah belajar juga sama. Kalau 4 itu antusias, ya. Kalau 5 itu konsisten. Kalau 6 itu sudah punya karya ya, tulisan, research, ya, sudah dipakai orang risetnya, apapun gitu ya, dalam hal apapun. Ya gitu, misalnya bikin resep masakan gitu ya, itu bisa dipakai orang bahagia dengan itu. Tapi hasil riset dari kemampuan belajarnya. Kemudian 7 itu sudah leader gitu ya, sudah ngelit dengan begitu seterusnya ya. Kalau di fitrah seksualitas 4 itu sudah antusias jadi gender ya, aku antusias dengan dirinya. Aku cowok, aku cewek itu skor 4. Ya, juga termasuk cinta ayah, cinta ibu itu skornya 4 antusias. Tapi nggak konsisten. Karena jarang ketemu gitu ya, dan seterusnya. Atau misalnya dia laki-laki, tapi lingkungannya perempuan semua, aktivitasnya perempuan semua. Dia antusias jadi cowok, tapi nggak pernah dapat kesempatan jadi cowok, gitu ya. Karena kakak-kakaknya cewek semua, ayahnya jarang di rumah misalnya ya. Nah itu namanya antusias tapi nggak konsisten. Ini bahaya nih, mesti di banyak kasih suplai maskulin, gitu ya. Nanti 6 itu sudah mulai contribution. Kalau bentuknya pengen nikah lah ya, sudah siap untuk menikah. Itu 6, 7 gitu ya. Nah 6, 7 ini biasanya usia 15 ke atas. Kalau usia SMP itu paling tidak skornya 5 lah ya. 5 tuh udah oke lah. SD SMP itu kelas 10 ke atas tuh skornya 4 atau 5. Ya, 5 atau 6 gitu. Oke ya. Nah mudah-mudahan bisa paham. Nanti saya share toolsnya kalau ingin toolsnya. Nah dari situ kemudian kita gali. Kita gali akar masalahnya di mana, apa obstacle-nya, apa penghalangnya, apa pemicunya untuk bangkit gitu ya. Nah kita program dalam setahun. Nah, udah kita bantu dia. Jadi nggak ada yang instan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua mungkin bukan orang tua sempurna, sepakat ya. Saya juga bukan orang tua sempurna, ada bolong-bolong dalam mendidik anak, tapi jangan pernah pesimis gitu ya. Karena pesimis itu dari iblis. Karena iblis nggak yakin janji Allah. Ya, optimis saja. Setiap manusia yang masih hidup itu punya peluang untuk tumbuh fitrahnya ya, untuk menerima kitabullah tadi ya, untuk menuju ke jalan Allah. Maka kita harus bantu. Termasuk pasangan kita. Gitu ya, pasangan kita kalau ada fitrah-fitrah, maka tadi kalau dengan pasangan jangan komplain ya, jangan sibuk komplain, tapi sibuk untuk menggali masalahnya di mana, kemudian kita bantu dia untuk bangkit gitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Barakallahu fiik Ustaz. Ada lagi Ustaz? Ya. Bagaimana jika seorang ibu sering kelepasan marah sama anak? Nah kalau ibu suka kelepasan marah, coba digali Bu, sama tuh dia, 8 fitrah tadi digali akar penyebabnya apa. Ya, misalnya fitrah iman, ya, apakah selama ini Bunda sholatnya nggak tumaninah nggak sholatnya? Coba cek deh, sholatnya tumaninah nggak? Oh, sholatnya tumaninah nih, oke, berarti ada masalah di yang lain ya, gitu. Atau bisa ada kaitannya tuh, kalau suka kelepasan itu biasanya sholatnya berantakan tuh. Ada ruang di spiritualnya yang nggak terpenuhi gitu ya. Dulu waktu gadis tuh ya, sempat kalau 1 hari bisa 1 juz, ya udah masurat pagi dan sore, begitu udah nikah boro-boro 1 juz gitu ya, boro-boro masurat, sholatnya larian gitu ya. Nah akibatnya spiritualnya nggak kerawat, sepakat nggak? Karena spiritualnya nggak kerawat, tadi jadi sering kelepasan marah, sepakat ya? Itu bisa jadi penyebabnya di fitrah iman. Bisa juga penyebabnya di fitrah fitrah bakat. Ya. Jadi dia punya kompetensi, punya bakat yang nggak tersalurkan. Ya, jadi kalau dalam konsep fitrah itu perempuan boleh berkarir ya sepanjang itu untuk mengembangkan bakatnya gitu ya, karena dibutuhkan untuk umat kan bakat itu. Tapi juga dia harus menyeimbangkan dengan peran keibuannya gitu kan. Nah ini kalau ada yang nggak seimbang,
Banyak ibu-ibu gitu kan, dia resign dari kantor, pengen menyalurkan keibuannya. Begitu sama anak, 3 bulan pengen ngantor lagi, ada nggak? Gitu, maka harus dicari jalan keluar. Ya, karena fitrah bakat itu juga harus disalurkan ya, gitu ya. Kalau bisa diseimbangkan bagus, kalau nggak bisa diprioritaskan, gitu ya. Apa dulu nih? Oh, sekarang mungkin domestik dulu deh. Ya, bakat mungkin jadi hobi dulu deh, misalnya gitu ya. Jangan jadi profesional dulu, misalnya begitu. Jadi harus disalurkan. Nah, itu juga bisa jadi fitrah bakat itu jadi penyebab gampang marah. Maka perlu digali nih. Yang ketiga mungkin intelektual, ya nggak ada ruang untuk dia belajar, ya atau kurang ilmu tadi, ya, atau salah ilmu, keliru ilmu, gitu ya, salah paham tentang bagaimana mendidik anak. Bisa juga jadi kelepasan marah, gitu ya. Yang keempat bisa juga karena ada masalah pengasuhan masa lalu. Coba cek deh. Ya dulu punya orang tua yang suka marah-marah juga nggak, gitu ya. Atau punya suami yang apa ya, yang nggak membuat tenang di rumah gitu ya. Jadi semuanya serba ibu gitu ya, ngambil rapot ibu, semua ibu pokoknya. Suami pokoknya terima beres. Nah, ini akibatnya apa? Karena mengambil peran-peran ayah gitu ya dalam didik anak, dalam apa, ayah tuh pokoknya cari duit doang gitu ya. Akibatnya apa? Nah, ibu jadi keayahan. Nah, ibu-ibu yang keayahan ini kemudian jadi gampang marah, sumbunya pendek. Sepakat ya. Jadi setiap fitrah yang nggak diberikan haknya, nggak diberikan ruangnya, itu muncul jadi bentuk satu yang apa ya, satu yang menyimpang gitu ya. Nah, maka ketika ada satu perilaku diri kita yang ini kayak nggak bener deh gitu ya, kita harus gali tuh di fitrah mana ya yang tidak diseimbang atau tidak dipenuhi gitu, ya kan? Bisa juga marah-marah karena kurang gizi, bisa juga, atau kebanyakan makan makanan yang junk food bisa jadi gitu ya, di health life-nya. Ya, jadi di fitrah jasmaninya nggak beres, kurang gerak, kurang tidur, ya kan? Ya enggak, kurang gerak, kurang tidur, kurang makan, maksudnya makan yang yang toyib ya gitu, atau kurang bersih hidupnya gitu ya, bisa juga. Atau juga bisa fitrah yang kelima ya, kurang bersosial ya gitu ya. Jadi nggak dapat ruang untuk ngobrol ya, diskusi, kolaborasi. Dulu waktu gadis aktivis kampus, aktivis ketua organisasi, begitu nikah dikurung di rumah begitu ya, tinggal di Kalimantan, bisa tinggal di mana, bisa juga. Jadi saya pernah nulis di Facebook, nanti coba cari deh di wall saya itu, nanti bisa dicari Hari Santosa gitu ya. Terus kemudian penyebab sumbu pendek, gampang marah gitu ya. Itu kita harus gali 8 fitrah itu. Nanti kalau sudah ketemu, oh ini nih biang keroknya nih. Nah, udah kita fokus aja tuh. Ya, kita rencanakan dalam berapa bulan ke depan ya untuk diseimbangkan atau dipenuhi haknya. Gitu ya, penuhi haknya. Sepakat ya? Mudah-mudahan bisa manfaat. Jadi lebih mudah kita nanti untuk mengelola gitu ya, mengelola hal-hal yang ke depan. Oke, cukup? Masih ada, lagi? Ustaz? Ya, silakan. Bagaimana mencetak generasi dari sejak dini? Mana nih pertanyaannya? Mencetak apa? Bagaimana mencetak generasi dari sejak dini? Oke. Jadi ini bahasanya juga, ini bahasa barat nih, western ya, mencetak generasi. Nah, anak kita kan bukan cetakan, sepakat ya? Anak kita benih ya, benih kebaikan. Jadi bukan dicetak, ditumbuhkan. Maka dari Islam itu pendidikan ada 3. Ada tarbiyah, ada ta'dib, ada ta'lim. 3-tiganya kalau diterjemahkan pendidikan ya. Tapi ini ada tahapan yang berbeda. Kalau tarbiyah itu menumbuhkan. Ya, jadi semuanya bicara dari luar. Kalau adab itu artinya memuliakan ya, walaupun ada unsur menanamkan. Yang ketiga ta'lim. Ta'lim ini mengajarkan. Ya, mengajarkan juga satu yang cocok dengan fitrahnya, yaitu ilmu-ilmu yang benar dari kitabullah tentang bahagia, tentang cinta begitu ya, tentang akhirat, tentang Allah begitu. Nah, ini tarbiyah, ta'dib dan ta'lim ini bicara menumbuhkan, menanamkan gitu ya, lalu mengajarkan. Tadi yang saya baca di awal ya, Allah lah yang mengutus seorang nabi dari yang ummi, dari kaum yang ummi gitu ya, yang membacakan ayat, tuliat alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi ada tazkiyah, ada taklim ya, yu'allimul kitab wal hikmah. Nah, tazkiyah ini artinya mensucikan. Itu kalau dikaitkan dengan pendidikan itu 2. Pertama tarbiyah, yang kedua ta'dib. Ya, maka ada istilah di Islam itu kan adab sebelum ilmu kan. Tapi sebelum adab ini ada satu hal lagi, harusnya fitrah ya. Jadi fitrah tumbuh baru adab masuk, adab tumbuh baru ilmu masuk gitu ya. Nah, untuk mencetak generasi tahapannya harus ditempuh ya. Sama kayak orang buat rumah kan. Kita buat rumah aja harus fondasi dulu ya, setelah itu tiang, baru atap. Sepakat nggak? Kayak gitu ya, nggak bisa tiba-tiba muncul atap. Tanam pohon juga begitu kan. Maka dia mengatakan, jadilah gardener, jangan jadi carpenter, katanya. Jadilah tukang kebun, jangan jadi tukang mebel ya, atau tukang mebel.
diserut, dipantek, digergaji, ya, dibentuk, bukan. Anak-anak kita bukan mebel, anak-anak kita adalah syajaratut thayyibah, ya, pohon yang indah, yang dia tumbuh dari benih yang indah, yaitu fitrah itu. Gitu ya, maka untuk melahirkan generasi yang baik, ya, seperti menanam benih. Maka Rasulullah SAW itu ya perlu waktu panjang kan, 13 tahun di Mekah, ya 10 tahun di Madinah untuk bangun generasi kan. Karena pertama dibangun ruhnya dulu kan, fitrahnya dulu ya. Atau nafsnya dulu ya. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah keadaan jiwanya. Jadi jiwa ini ditazkiyah dulu. Ketika jiwa sudah tazkiyah ya, sudah mutmainah gitu ya. Nanti indikatornya apa? Jiwa yang tenang itu. Jiwa yang tenang itu indikatornya merdeka, berdaulat. Ya, tidak tergantung, independen dia, gitu ya. Dalam didik anak independen, dalam apapun independen, dalam bisnis independen. Nah, kalau itu ciri jiwa yang tenang gitu ya. Kalau masih tergantung ya, sekolah tutup stres, sekolah buka stres, nah itu jiwanya belum independen tuh ya, gitu. Makanya saya sering mengusulkan begini pada orang tua ya, anak mau sekolah, tidak sekolah, ya mau homeschooling, unschooling, terserah itu pilihan ya. Tapi mendidik anak kewajiban orang tua. Sepakat? Karena fitrah, adab dan ilmu ya, tarbiyah, ta'dib dan ta'lim itu akan ditanya di akhirat kelak. Gitu ya. Maka mendidik generasi pertama perbaiki tujuannya. Tujuan pendidikan seperti dengan tujuan penciptaan. Ya, yaitu apa? Melahirkan apa? Hamba Allah. Sepakat ya? Tadi teosentrik. Yang kedua, misi pendidikan sama dengan misi penciptaan, yaitu apa? Melahirkan khalifah di muka bumi. Dan tugas khalifah cuma dua ya. Yang pertama adalah rahmatan lil alamin, yang kedua basyiro wa nadhiro. Tadi problem solver. Ya, jadi solution maker. Basyiro itu kabar gembira, naziro itu peringatan. Jadi itu peran khalifah itu ya, efek dari kekhalifahan itu. Nah, anak-anak kita harus jadi khalifah di muka bumi. Maka tujuan pendidikan sama dengan tujuan penciptaan, misi pendidikan sama dengan misi penciptaan. Itu dulu settingnya itu, oke ya. Maka ketika anak-anak kita didik segala macam, orientasi bukan jadi sarjana, bukan jadi apa ya PNS misalnya atau jadi orang kaya, bukan. Tapi bagaimana dia memiliki dauril hadoriyah, peran peradaban, menjadi khalifah, gitu ya. Orang yang punya kemampuan melakukan perubahan tadi. Ya, berdakwah, menyuruh kebenaran. Ya, bukan dakwah ini bukan ceramah ya, tapi punya kemampuan menyeru kebenaran, membuat perubahan yang Allah ridhoi dalam sebuah bidang, ekonomi, politik, ya, pendidikan, apapun. Yaitu itu muncul jadi pemuda yang punya giroh itu, ya gitu ya. Nah, itu harus kita tanamkan itu. Gitu ya. Yang ketiga baru teknis masuk ya. Teknisnya apa? Ayah bunda harus tazkiyatun nafs ya, sehingga tidak toksik. Yang kedua harus biar nggak toksik gimana? Fahami konsep-konsep pendidikan dengan benar. Yang kedua, fahami tahapannya dengan benar, gitu ya. Yang ketiga, sambut peran kaya bundaan, gitu ya. Karena kita adalah orang tua versi terbaik menurut Allah untuk anak-anak kita. Sepakat ya? Gitu. Mudah-mudahan bisa paham. Apa boleh satu lagi nih, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana sikap yang tepat mengantarkan anak memasuki fase dewasa, terutama di fase mulai tidak mau diatur-atur, dan bagaimana membimbing anak untuk memulai self-contemplating yang benar. Jadi Bapak Ibu, kalau di pengembangan diri gitu ya, itu tahapan 0 sampai 6 itu. Jadi self-regulation itu, kemampuan mengatur diri ketika usia 10, itu nggak diperoleh tiba-tiba gitu ya. Itu diawali dari 0 sampai 6. Nah, 0 sampai 6 ini tahapan yang harus kita tempuh dengan cara penuh cinta. Kan ini belum ada perintah sholat ya. Rasulullah baru perintahkan sholat usia berapa? 7 kan? Artinya apa? Di bawah 7 tahun itu bukan saatnya memerintah. Itu saatnya membuat anak terpesona dengan kebaikan, dengan kebenaran. Ya, jadi ukurannya bukan patuhnya, bukan sempurnanya amal, tapi apa? Sukanya pada amal. Misalnya sholat ya. Dia sudah bersemangat sholat, sudah bagus gitu ya. Nah, itu 0 sampai 6. Jadi jangan paksa anak untuk patuh di bawah 7 tahun. Yang ada adalah teruskan ya, contohkan, teladankan. Jadi bukan dipaksa atau bukan dibiarkan, tapi dibuat jatuh cinta, dipesonakan, ya, dimahabahkan, itu di bawah 7 tahun, oke? Nah, itu disebut tahap self acceptance sama self awareness. Ya, rasa diterima dulu ya, sama rasa dipedulikan, itu di bawah 7 tahun, oke? Karena kalau sudah selesai, masuk 7-10. Ini mulai perintah sholat kan? Mulai perintah sholat. Ini adalah tahap self regulation sama self confidence. Nanti outputnya ada di usia 10. Ya, kalau nggak sholat dipukul, kamar dipisah. Maka bukan bukan dipukul yang menjadi concern, tapi apa? Coba buat program dari 7 sampai 10 agar anak-anak mau self regulation. Ya, anak-anak mau sholat tanpa diperintah tapi dengan kesadaran. Bisa juga dia sholat tapi nggak pakai kesadaran, bisa juga ya. Sholat karena takut. Nah, hati-hati itu ya. Kita kadang-kadang sering menggunakan magic yang paling ampuh, yaitu apa? Nakut-nakutin, marahin, ancam gitu ya. Anak-anak kemudian nampak soleh depan kita, tapi kemudian jadi berkhianat di belakang kita, ya kan?
Kenapa? Karena dia imitasi ya, dia bukan the true ya, bukan menjadi the real me, tapi dia social me. Itu sering terjadi di mana-mana tuh ya. Anak-anak yang nampak soleh di pondok, nampak soleh depan orang tua, tapi di belakangnya berkhianat. Kenapa? Karena kita beriman pada yang goib, tapi didik anak beriman pada yang nampak. Sepakat nggak? Harusnya didik anak tuh beriman pada yang goib gitu ya. Jangan apa yang nampak, tapi apa yang tidak terlihat. Yaitu apa? Girohnya, binar matanya, antusiasnya. Nah, maka orang tua harus membersamai agar bisa melihat. Nah, usia 10 tahun itu self-regulation sama self-confidence. Nah, di situ juga ada sholat ya. Sholat itu juga ada kemampuan untuk bypassing ya. Spiritual bypassing itu langsung ke Allah ya, dalam Islam itu. Itu kemampuan yang dibutuhkan hari ini. Kemampuan contemplation, kemampuan fokus, itu semua ada di sholat. Ya, enggak, sholat itu ada semua. Termasuk kemampuan bersih ya, kemampuan tertib ya ketika wudhu, kemampuan untuk untuk zikir, itu ada di sholat semua. Jadi sholat bukan cuman ritualnya ya, tapi consciousness-nya, kesadaran. Kan semua inti dari ibadah itu kesadaran, consciousness gitu ya, hudur, kehadiran. Nah, dari situ kemudian baru masuk tuh tahapan pelan-pelan. Jadi dari 7-10 upayakan program-program agar membuat anak self-regulation ya, self-confidence, tapi dengan cara yang dengan cara kesadaran. Caranya gimana? 7-10 ini caranya banyak ke Bolang, Bapak Ibu ya. Banyak ke Bolang, banyak ekspedisi di alam, banyak nginep di rumah ulama. Ya kalau ada rezeki ajak jalan ke Hagia Sophia, umroh bareng gitu ya. Karena 7-10 ini masa anak-anak untuk melihat langsung kebaikan. Ya, keteladanan dilihat langsung. Dia harus melihat bagaimana dunia bekerja, bagaimana alam bekerja. 7-10. Dan di masa pandemik yang paling terpukul usia ini, karena nggak bisa keluar rumah kan. Ya, tapi jangan mati gaya juga gitu ya. Kita bisa chatting dengan ulama, bisa ajak dia misalnya ke virtual 3D, museum 3D misalnya ya. Kita bisa ajak mereka sembari diskusi. Karena ini masa-masa membangun kesadaran. Napaktilah sejarah ya. Jadi sejarah bukan diceritakan lagi. Kalau di bawah 7 tahun sejarah dikisahkan, siroh dikisahkan. Tapi 7-10 sejarah siroh itu dinapaktilaskan gitu. Karena bagaimana dia melihat dunia bekerja. Ya itu bisa dengan cara kita ya, dengan misalnya tadi ekspedisi virtual misalnya. Coba bikin dengan komunitas sejarah atau bikin ekspedisi virtual gitu ya, penjelajahan virtual. Jadi bisa dilakukan di rumah. Karena anak-anak 7-10 ini akan memperoleh kepatuhan dengan kesadaran kalau dia banyak melihat, sepakat ya. Banyak melihat keteladanan, banyak melihat bagaimana kesalehan itu bekerja. Gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah 11 sampai 15 baru masuk ke tahap ya self development, pengembangan diri. Ya, orang nggak mungkin masuk ke level pengembangan diri ya, self development ya atau self mastery ya menjadi hebat kalau dia tidak selesai di usia 10. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah 10 selesai kesalahan sebenarnya lebih mudah, lebih ringan. Anak-anak siap ditempa gitu ya, anak-anak siap dikirim kemanapun gitu ya, terus 10 atau paling lambat 12 lah, 12 ke atas itu udah siap kemana-mana tuh, gitu ya. Nah ini problemnya kan karena nggak siap gitu kan. Nah maka persiapan harus kita lakukan adalah tadi kalau 7-10 itu ya, karena nanti persiapan menjelang kedewasaan. 12 sampai 15 itu untuk masa disebut sinu murahakoh. Kalau 7-10 disebut sinu taklif ya, masa pembebanan, sinu tamyiz. Ya, masa anak-anak mulai kritis gitu kan, mulai pintar gitu. Kalau di bawah 7 bukan masa pintar, masa perasaan. Nah, pintar itu 7-10. Nah, 15 ke atas, ini mulai masa 10 ke atas, 11-15 ini masa ditempa. Bukakan rekening, bikinkan paspor ya, ajak bisnis. Jadi kalau ayah bunda punya bisnis, anak-anak dilibatkan tuh. Walaupun sejak 7 udah bisa dilibatkan ya, tapi 11-15 sudah mulai dikasih project base gitu ya. Bisa talent based project atau business based project gitu ya, mulai dilibatkan gitu ya. Jangan cuma bantu-bantu gitu ya. Kalau bantu-bantu itu SD atau 7-10. Tapi kalau sudah mulai 11 sampai 15 mulai dikasih tanggung jawab. Ya, nih ayah investasi ya. 100 juta dalam waktu 6 bulan, coba kamu pikirkan. Ya, tapi kita bukan dilepas ya, dikasih business coach misalnya gitu ya. Jadi kalau di konsep fitrah ya di framework saya usia 10 paling cepat atau 12 paling lambat berikan anak murabi untuk akidahnya, berikan dia maestro untuk bakatnya. Gitu ya. Mulai dikasih coach ya, kalau kalau di dunia umum disebut life coach atau business coach, termasuk spiritual coach. Kalau bisa satu paket lebih bagus. Ya, cari business coach yang salih ya, itu lebih bagus lagi. Gitu ya. Nah, itu mulai 10 atau 11 ke atas. Ya, jadi anak-anak mulai ditempa di kehidupan nyata. Kalau 7-10 ditempa di alam nyata. Ya, bagaimana mereka melihat dunia bekerja,
agar memiliki kesadaran untuk patuh. Oh ternyata alam semesta ini teratur ya, gitu ya. Ternyata akhirnya dia muncul tuh kesadaran untuk patuh. Itu maka tadi ya perlu napak tilas, perlu melihat langsung. Kalau 11-15 ini udah real life, gitu ya. Nanti 16 itu anak-anak sudah bukan anak-anak lagi, gitu ya Bapak Ibu Ayah Bunda. Anak-anak kita usia 15-16 ke atas itu bukan anak-anak lagi, dia sudah masuk masa sinu taklif, masa dewasa. Maka semua ulama sepakat, anak mulai 15 ke atas tidak lagi dinafkahi. Kalau masih dinafkahi namanya bukan nafkah tapi sodakoh, karena statusnya fakir miskin. Gitu ya. Jadi siapa yang mau miara fakir miskin ya siap-siap aja anak-anaknya nggak dididik dengan baik gitu ya. Jadi kalau anak-anak kuliah dibayarin, ya kerja dicariin, nikah di DP-in, itu dia sebenarnya nggak pernah dewasa gitu ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari generasi yang lemah. Oke, mudah-mudahan manfaat ya. Baik teman sekalian, kita karena sudah waktunya sudah agak kita doa aja ya, doa singkat aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita hari ini gitu ya, memberikan kita wawasan walaupun cuma sebentar, ya memberikan kita gambaran bahwa mendidik anak itu adalah sebuah karunia keindahan gitu ya. Kita sering berharap pemimpin lahir dari langit gitu ya. Kita berharap Indonesia ini selesai dengan pemimpin yang hebat, tapi kita lupa pemimpin hebat itu lahir dari rumah-rumah kita. Kaifa takunu yuwala ilaikum. Ya, pemimpin itu kan hadiah kolektif dari fitrah-fitrah yang tumbuh paripurna dari setiap rumah-rumah kita kan. Kalau setiap rumah-rumah kita muncul para pemimpin, para insan kamil, maka secara kolektif muncullah pemimpin yang hebat di masyarakat kita, kemudian muncullah pemimpin hebat di bangsa kita. Sepakat ya? Maka mari kita sambut peran keabunan kita dengan rileks, dengan optimis. Kita fahami ilmu mendidik dengan baik gitu ya, hakikat-hakikatnya gitu ya, dan kita jadikan semua titipan Allah ini sebagai karunia. Ya, semakin kita menganggap dia karunia, semakin kita syukuri, semakin Allah curahkan hikmah. Semua kayak dibacakan tadi, walaqad ataina luqmanal hikmata anishkurillah. Ya mari Bapak Ibu sekalian kita tundukkan hati kita sejenak, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan ya untuk mengemban amanah ini. Dan kita tahu semua kita hidup di penghujung zaman menjelang akhir zaman, dan kita berharap dari rumah-rumah kita, dari keluarga kita lahirlah para orang-orang saleh ya, orang-orang yang insan kamil yang akan mampu membuat perubahan bagi akhir zaman yang seperti sebagaimana Rasulullah gambarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafihi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istamat ala muhabbatik. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati kami telah berhimpun dalam mencintai-Mu ya Allah. Wal taqat salat ta'atik, telah bertemu dalam mentaati-Mu ya Allah. Wa tawahadat ala da'watik, telah bersatu padu untuk menyeru agama-Mu ya Allah. Wa ta'ahadat ala nasrati syariatik, telah berjanji setia untuk membela syariah-Mu ya Allah. Fawathikilahuma rabitataha, karena itu ya Allah kokohkanlah ikatannya. Wadimudaha, kekalkanlah cintanya. Wahdiha subulaha, tunjukilah jalannya. Wamlaha binurika ladzi la yakhbu, penuhilah dada kami dengan cahayamu yang tidak pernah pudar. Wasra suduraha bi faidil imani bik, lapangkanlah dada kami dengan keutamaan keimanan kepadamu ya Allah. Wajamili tawakkuli alaik, dan keindahan bertawakal kepadamu ya Allah. Wahiha bi marifatik, hidupkanlah kami dalam mengenalmu ya Allah. Wa mitala syahadati fisabilik, matikanlah kami dalam syahadah di jalanmu ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir, Engkaulah sebaik-baiknya penolong, Engkaulah sebaik-baiknya pelindung. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbikum, jazakumullah jaza. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.